Selamat datang di channel ini. Apple dan McDonald, dua merek Amerika yang paling kuat dan dicintai yang mulai kehilangan cengkeramannya. Hal ini tidak terjadi di sembarang tempat, melainkan di Tiongkok, salah satu pasar terbesar, paling berpengaruh, dan paling cepat berkembang di dunia. Para titan yang dulu tak tergoyahkan ini mulai merosot, dan kemunduran mereka jauh dari kata sementara. Apa yang dulunya dianggap sebagai peluang emas di salah satu ekonomi terbesar di dunia dengan cepat berubah menjadi tantangan besar. Ini bukan sekadar hambatan kecil di pasar, melainkan pergeseran tektonik yang mengancam untuk mengguncang fondasi ekonomi global. Aturan kesuksesan sedang berubah dan ditulis ulang oleh Tiongkok. Efek riak dari perubahan ini akan terasa secara global, mulai dari industri teknologi hingga keuangan dan bahkan perdagangan internasional. Kita menyaksikan kebangkitan tatanan dunia ekonomi baru, di mana dominasi Barat sedang ditantang seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tiongkok, dari pusat manufaktur ke pusat inovasi. Mari kita lihat gambaran yang lebih besar selama dekade terakhir. Tiongkok telah berevolusi dari sekadar pusat manufaktur berbiaya rendah menjadi pusat inovasi. Perusahaan-perusahaan Tiongkok yang dulunya dianggap sebagai peniru kini menjadi penentu tren yang membentuk masa depan teknologi, perilaku konsumen, dan bahkan ekonomi global. Perusahaan-perusahaan seperti Huawei, Xiaomi, dan Luckin Coffee tidak lagi hanya pemain domestik. Mereka kini telah menjadi raksasa global. Kebangkitan mereka terjadi dengan mengorbankan merek-merek Amerika, karena perusahaan lokal membuktikan bahwa mereka tidak hanya bersaing, tetapi juga memimpin. Ambil contoh Huawei, yang dulunya dibayangi oleh raksasa teknologi Barat, kini berada di garis depan teknologi 5G dan kecerdasan buatan. Inovasi teknologi Huawei tidak hanya mendorongnya ke sorotan global, tetapi juga menjadikannya simbol kebanggaan nasional bagi konsumen Tiongkok. Ketika Huawei terkena sanksi AS, perusahaan ini tidak hanya diam dan menderita, tetapi justru menjadi simbol ketahanan bagi rakyat Tiongkok. Konsumen pun berbondong-bondong mendukung Huawei sebagai bentuk penentangan terhadap campur tangan asing. Hasilnya, pangsa pasar Huawei di Tiongkok melonjak sebesar 30% setelah sanksi dijatuhkan. Ini bukan hanya tentang produk, tetapi juga tentang perlawanan dan kebanggaan nasional. Bukan hanya Huawei, tetapi juga merek-merek lain seperti Oppo, Xiaomi, dan Luckin Coffee yang mengambil langkah besar dalam industri yang sebelumnya didominasi oleh Apple, Starbucks, dan McDonald. Kemampuan mereka untuk berinovasi dan menyediakan alternatif yang lebih terjangkau telah menempatkan mereka dalam persaingan langsung dengan merek Barat, dan dalam banyak kasus, merek lokal menang. Mengapa merek lokal memenangkan pasar? Apa yang mendorong transformasi ini? Jawabannya ada pada 3 faktor utama: harga, kualitas, dan nasionalisme. Apple, yang dulunya sinonim dengan teknologi mutakhir dan kemewahan, kini dianggap sebagai merek premium yang semakin sulit diakses oleh konsumen Tiongkok rata-rata. Sementara Apple terus mempertahankan harga premium, pesaing lokal seperti Oppo, Xiaomi, dan Vivo menawarkan fitur serupa dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Sebuah studi dari McKinsey & Company baru-baru ini menunjukkan bahwa 62% konsumen Tiongkok kini memprioritaskan nilai uang dibandingkan daya tarik label premium Barat. Konsumen tidak lagi bersedia membayar harga tinggi untuk produk asing ketika alternatif lokal menawarkan kualitas yang setara, atau bahkan lebih baik, dengan harga lebih murah. Persepsi terhadap kualitas juga telah berubah drastis. Generasi muda Tiongkok, terutama mereka yang berusia di bawah 35 tahun, semakin melihat merek lokal seperti Xiaomi, Oppo, dan Huawei sebagai merek yang setara, atau bahkan lebih baik, dibandingkan merek asing. Sebanyak 55% responden dalam survei Statista melaporkan bahwa mereka mempercayai merek Tiongkok sebanyak atau lebih dari merek Barat. Kepercayaan yang tumbuh terhadap produk lokal ini adalah game changer. Artinya, cengkeraman Apple yang dulu tak tergoyahkan di pasar ponsel pintar kelas atas kini terus terkikis oleh merek yang lebih memahami kebutuhan pasar Tiongkok, seringkali lebih baik daripada perusahaan Barat itu sendiri. Namun, harga dan kualitas hanyalah sebagian dari persamaan ini. Di Tiongkok, nasionalisme memainkan peran yang semakin signifikan dalam keputusan konsumen. Patriotisme dan dampaknya pada konsumsi. Meningkatnya kebanggaan nasional bukan hanya sekadar gerakan politik, tetapi telah tertanam dalam perilaku konsumen sehari-hari. Ketegangan yang meningkat antara Tiongkok dan Amerika Serikat telah memicu gelombang patriotisme di kalangan konsumen muda Tiongkok. Faktanya, 80% konsumen muda Tiongkok kini mengatakan bahwa mereka lebih memilih membeli dari merek lokal sebagai cara untuk mendukung ekonomi dan cita-cita negara mereka. Ini bukan sekadar tren sementara, ini adalah pergeseran fundamental dalam lanskap ekonomi global. Implikasi besar bagi merek asing, navigasi di lanskap baru. Perubahan budaya ini memiliki implikasi besar bagi merek asing yang mencoba menavigasi lanskap baru ini.
Bagi banyak konsumen Tiongkok, membeli produk dari Huawei, Xiaomi, atau Luckin Coffee bukan hanya soal mendapatkan harga terbaik, tetapi juga tentang menunjukkan solidaritas dengan kebangkitan negara mereka. Ini adalah bentuk penolakan terhadap pengaruh Barat dan sekaligus perwujudan dukungan terhadap inovasi lokal. Dalam iklim ketegangan geopolitik yang semakin meningkat, pergeseran ini menjadi semakin jelas dari hari ke hari. Namun, jangan lupakan realitas ekonomi yang mendasarinya. Biaya hidup dan perubahan preferensi konsumen. Biaya hidup di Tiongkok, khususnya di kota-kota besar seperti Beijing dan Shanghai, telah meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir. Sejak 2022, biaya rata-rata barang dan perumahan meningkat hampir 15%, memberikan tekanan besar pada anggaran rumah tangga. Akibatnya, konsumen Tiongkok semakin sadar nilai. Mereka kini lebih memilih alternatif berkualitas tinggi yang terjangkau dibandingkan produk asing yang mahal. Ambil contoh McDonald's dan Starbucks, yang dulunya menjadi simbol kemewahan dan gaya hidup Barat. Kini, keduanya semakin terpinggirkan karena harga produk mereka hampir 2 kali lipat dibandingkan kopi dan makanan cepat saji dari merek lokal seperti Luckin Coffee dan Dio. Raksasa Amerika ini tersingkir oleh pilihan lokal yang lebih terjangkau. Luckin Coffee, misalnya, telah secara agresif menetapkan harga produknya untuk bersaing langsung dengan Starbucks. Hasilnya, pangsa pasar Luckin Coffee meningkat sebesar 30% dalam setahun terakhir. Keterjangkauan kini menjadi faktor utama, dan merek asing yang gagal menyesuaikan struktur harga mereka berisiko kehilangan pijakan di ekonomi Tiongkok yang berubah dengan cepat. Regulasi yang memperumit merek asing. Namun, bahkan jika merek Amerika dapat menyesuaikan harga dan kualitas mereka masih menghadapi tantangan besar lainnya, lingkungan regulasi Tiongkok yang semakin kompleks. Tiongkok telah menerapkan berbagai kebijakan baru yang mempersulit perusahaan asing untuk beroperasi secara bebas. Misalnya, Apple dan Tesla kini diharuskan untuk menyimpan data pengguna di dalam negeri, yang menyebabkan peningkatan biaya kepatuhan yang besar serta menimbulkan tantangan keamanan yang signifikan. Faktanya, Apple harus mengkonfigurasi ulang seluruh infrastruktur datanya di Tiongkok, sebuah proyek yang menghabiskan biaya jutaan dolar. Regulasi yang semakin ketat ini menempatkan merek asing pada posisi yang sangat tidak menguntungkan dibandingkan perusahaan lokal yang tidak dikenai batasan serupa. Lingkungan regulasi ini adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, kebijakan ini memberi keunggulan bagi perusahaan lokal. Namun, di sisi lain, hal ini memaksa perusahaan asing untuk mematuhi aturan yang ketat atau keluar dari pasar sama sekali. Bagi banyak raksasa Barat, harga kepatuhan telah menjadi beban yang semakin sulit untuk ditanggung. Keberlanjutan, faktor yang tak bisa diabaikan. Di luar tantangan logistik dan ekonomi ini, ada satu faktor penting lain yang harus diperhatikan oleh perusahaan Amerika, keberlanjutan. Di Tiongkok, keberlanjutan tidak lagi sekadar nilai tambah, tetapi telah menjadi prinsip inti yang semakin memengaruhi perilaku konsumen. Konsumen muda Tiongkok, terutama mereka yang berusia di bawah 30 tahun, semakin peduli terhadap isu lingkungan dan lebih memilih merek yang sejalan dengan nilai-nilai keberlanjutan mereka. Bagi perusahaan asing yang ingin bertahan di pasar Tiongkok, memahami dan mengadopsi strategi yang berfokus pada harga, kualitas, regulasi, dan keberlanjutan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Merek dan keberlanjutan, faktor kunci dalam perilaku konsumen Tiongkok. Faktanya, 72% konsumen Tiongkok di bawah 30 tahun kini secara aktif mencari merek yang memiliki komitmen kuat terhadap lingkungan, menurut studi Greenpeace Tiongkok. Merek yang gagal memenuhi harapan ini berisiko kehilangan relevansi di mata generasi konsumen berikutnya. Nike, misalnya, telah meluncurkan kampanye Move to Zero di Tiongkok, yang berfokus pada pengurangan limbah dan penggunaan bahan berkelanjutan. Upaya ini telah membuahkan hasil, terutama di kalangan konsumen muda yang semakin menuntut agar merek yang mereka dukung memprioritaskan keberlanjutan. Namun, untuk benar-benar sukses di Tiongkok, merek Amerika tidak hanya perlu menghadirkan produk berkualitas tinggi atau ramah lingkungan. Mereka harus membangun hubungan emosional yang kuat dengan konsumen lokal. Inilah titik di mana banyak merek asing gagal. Menghubungkan produk dengan budaya lokal. Di Tiongkok, merek yang berhasil bukan hanya menjual produk, mereka menjual cerita, pesan, dan pengalaman budaya. Kemampuan untuk memahami nilai-nilai unik masyarakat Tiongkok, memanfaatkan momen budaya lokal, dan menciptakan resonansi emosional adalah perbedaan antara keberhasilan dan kegagalan. Apple telah menunjukkan pemahaman ini dengan baik, terutama melalui kampanye Tahun Baru Imlek yang mengangkat kisah-kisah emosional untuk menjangkau hati konsumen Tiongkok. McDonald's juga telah beradaptasi dengan selera lokal, memperkenalkan cita rasa khas daerah, serta merangkul inovasi digital seperti kios bertenaga AI dan sistem pembayaran berbasis pengenalan wajah.
Tiongkok adalah negara yang sangat luas dengan beragam preferensi di setiap daerahnya. Apa yang berhasil di Beijing mungkin tidak beresonansi di Shenzhen. Perusahaan yang sukses memahami hal ini dan menyesuaikan pendekatan mereka secara spesifik untuk setiap wilayah. Coca-Cola, misalnya, telah menyesuaikan rasa produknya agar sesuai dengan preferensi lokal, bahkan memperkenalkan varian unik seperti Sichuan Pepper Cola. Namun, keberhasilan di pasar Tiongkok tidak hanya bergantung pada lokalisasi produk, tetapi juga pada kepekaan budaya. Dampak kepekaan budaya terhadap loyalitas konsumen. Merek yang gagal memahami nuansa budaya Tiongkok berisiko menghadapi kegagalan besar. Dolce & Gabbana, misalnya, mengalami reaksi publik yang keras setelah kampanye iklannya dianggap tidak menghormati budaya lokal. Sebaliknya, keterlibatan budaya mendalam Coca-Cola dengan perayaan Tahun Baru Imlek telah meningkatkan loyalitas mereknya hingga 20% dalam 3 tahun terakhir. Pada akhirnya, pertempuran untuk memenangkan pasar Tiongkok masih jauh dari selesai. Bagi merek-merek Amerika seperti Apple dan McDonald's, taruhannya tidak pernah lebih tinggi. Untuk bertahan dan berkembang, mereka harus menyesuaikan diri dengan lanskap ekonomi, politik, dan budaya Tiongkok yang terus berubah. Kunci kesuksesan terletak pada kombinasi antara kemampuan beradaptasi dan kepekaan budaya. Ini bukan lagi sekadar tentang menjual produk. Ini tentang memahami dunia yang berubah dengan cepat dan menavigasinya dengan strategi yang tepat. Waktu terus berjalan, dan masa depan perdagangan global sedang dipertaruhkan. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Apple, McDonald's, dan raksasa barat lainnya dapat beradaptasi cukup cepat, atau justru akan tertinggal karena perusahaan-perusahaan Tiongkok terus mendominasi pasar? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Namun, satu hal yang pasti, perubahan ini akan membentuk ulang masa depan bisnis global seperti yang kita kenal. Nantikan perkembangan selanjutnya. Jika Anda ingin menyampaikan pendapat, silakan tuliskan pada bagian komentarnya. Jika Anda suka dengan video ini, silakan klik like dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.